A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Okey, buka buku bahasa Arab cetak halaman 87 tentang al-fi'lu al-mabni lil majhuli wa naibul fa'ili. Okey. Jadi kalau ada anggapan bahawa saya mengajar tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam buku, itu adalah fitnah. Karena saya sebetulnya materi yang saya ambil itu adalah materi dalam yang ada dalam buku, tapi sesuai dengan kemampuan kamu dan selera saya. Gitulah kira-kira. Okey. Buka halaman 87. Okey. Perhatikan. Mabni majhul, banyak istilahnya. Ada yang bilang fi'il majhul. Pokoknya ada majhul-majhulnya lah. Macam mana cara mempelajari materi ini? Mudah saja. Okey. Sebelum kita mulai mempelajari yang majhul ini tadi, kita harus mengulang kaji kembali tentang fa'il dan maf'ul bih. Karena bina atau mabni majhul itu kaitannya dengan fa'il dan maf'ulun bih. Kalau kita tak tahu macam mana membuat fa'il, macam mana membuat maf'ulun bih, maka mustahil mabni majhul bisa kita kuasai. Okey? Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tanya, kira-kira ada yang ingat tak apa yang dimaksud dengan fa'il? Okey, fa'il itu adalah isim marfu yang datang setelah fi'il. Isim marfu yang datang setelah fi'il. Kemudian maf'ul bih itu yang macam mana sih? Okey, dengarkan. Ada pekerjaan yang tidak butuh maf'ul bih. Kemudian ada pekerjaan yang butuh maf'ul bih. Apa ciri-ciri pekerjaan yang butuh maf'ul bih? Pertama, pekerjaan itu apabila dilakukan, kita itu diberi kesempatan untuk bertanya tentang apa yang dia lakukan. Contoh, membaca. Ada kalimat saya membaca. Tentu kita diberi kesempatan untuk bertanya, membaca apa? Saya melihat. Melihat apa? Saya memukul apa? Saya makan apa? Ya, kalau ada pertanyaan apa, itu menunjukkan bahawa pekerjaan ini atau fi'il ini butuh maf'ul bih. Butuh maf'ul bih. Tapi kalau misalkan pekerjaannya berjalan, tak mungkin kamu bertanya berjalan apa, tapi bertanya tentang berjalan di mana, tidur di mana, duduk di mana. Tak mungkin duduk apa, kan gitu kan? Okey. Dengarkan. Pekerjaan yang apabila kita diberi kesempatan untuk bertanya tentang apa pekerjaan itu, makan apa itulah yang disebut dengan maf'ul bih, atau bahasa lainnya adalah objek. Okeylah, untuk supaya kamu lebih paham, perhatikan baik-baik apa yang mau saya tuliskan. Dengarkan. Fa'il itu adalah isim marfu yang datang setelah fi'il. Untuk hari ini, karena pembahasannya bina majhul, kita membahas tentang fi'il madhi dulu. Contoh fi'il madhi itu nadhara, yanzur. Yang mana fi'il madhinya ini? Nadhara. Akala ya'kulu akala. Qara'a yaqra'u qara'a. Itu yang fi'il madhi. Jadi kita ambil yang di depan. Okey. Kebetulan nadhara ini melihat. Tentu melihat itu butuh apa yang dilihat. Berarti dia butuh maf'ul bih. Perhatikan baik-baik. Fa'il itu adalah isim marfu. Ingat, pada beberapa video sebelum ini saya dah pernah mengulas macam mana cara membuat isim. Contoh misalkan al-muslim. Ini artinya adalah seorang muslim. Apa tanda dia seorang? Setelah mim tidak ada tambahan alif ni, tidak ada tambahan waw sukun dengan na. Itu menunjukkan kalau dia satu. Dah.
Harokatnya itu boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasrah. Kapan dia dhammah? Kemarin dah saya jelaskan, kalau dia terletak di awal kalimat atau jadi mubtada atau dia jadi fa'il. Jadi harokatnya ini dhammah itu kalau dia jadi mubtada atau jadi fa'il. Ini kalau satu, kalau dua orang muslim, al-muslimani. Alif dengan nun menandakan kalau ini adalah dua. Oke? Alif tulisan al-muslimani cuma boleh digunakan ketika dia jadi mubtada terletak di awal kalimat, atau dia datang setelah fi'il, jadi fa'il dia. Nah, tulisan macam gini, ini menandakan kalau dia adalah isim yang dibaca marfu. Kalau ini kan boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasrah. Okay. Kalau ini boleh alif tambah ni, boleh ya tambah nun. Artinya sama-sama dua. Ini juga dua, ini juga dua. Bedanya adalah ini dua terletak di awal kalimat menjadi mubtada, atau dia terletak setelah fi'il, namanya fa'il. Dah, tulisannya macam gini. Kalau ini diletak menjadi mubtada, tidak bisa, walaupun maknanya dua. Diletak dia jadi fa'il, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu yang mau kita bahas. Okey? Yang ketiga, kalau dia tiga orang muslim, al-muslimuna. Tulisan macam ini menandakan bahwa isim itu cuma boleh jadi mubtada atau dia jadi fa'il di sini. Nih. Okey? Al-muslimina, sama-sama ini tiga orang muslim, ini juga tiga orang muslim. Bedanya adalah ini disebut dengan marfu. Tanda rofa pertama dhammah karena dia satu isim mufrad. Tanda rofa yang kedua itu adalah alif karena dia musanna dua. Tanda rofa yang ketiga adalah waw karena dia jamak mudzakkar salim. Ini maknanya juga dua, ini maknanya tiga. Bedanya adalah ini tidak boleh ditulis menjadi mubtada atau fa'il, ini tak boleh ditulis menjadi mubtada atau fa'il. Kenapa? Karena dia tidak, hukum membacanya bukan marfu. Yang marfu itu yang macam mana? Yang gini, model macam ini. Al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna, itu marfu dia. Okey? Jelas? Jadi kalau ditanya fa'il itu apa sih? Fa'il itu adalah isim marfu yang datang setelah fi'il. Okey, kita hapus ini. Kalau misalkan ada pertanyaan dalam bahasa Indonesia, misalkan seorang muslim melihat, yang dilihatnya siapa? Seorang muslim juga misalnya. Nah, perhatikan bagaimana cara membuatnya menjadi bahasa Arab yang baik. Mudah saja. Perhatikan. Ingat pelajaran kita tentang fi'il majhul. Pembahasan hari ini adalah tentang fi'il madhi. Setelah fi'il madhi baru fa'il. Fi'il mudhari'nya nanti kita pendek. Okey? Perhatikan. Melihat bahasa Arabnya adalah nadhara. Sudah? Seorang muslim itu adalah al-muslim. Nadhara al-muslim. Ini menjadi al-fa'il. Kenapa dia fa'il? Karena dia isim marfu yang datang setelah fi'il. Sudah? Kalau misalkan ini kita hapus, kita letak dia di depan al-muslimu. Nah, ini tak boleh jadi fa'il. Kenapa? Karena syarat fa'il itu dia harus datang setelah fi'il. Kalau dia di depan fi'il, namanya mubtada. Pembahasan kita tentang majhul, mubtada tidak masuk pembahasan majhul. Paham ya? Okey, kita hapus. Nadhara al-muslimu, yang ditengoknya seorang muslim. Seorang muslim itu bahasa Arabnya al-muslimu. Perhatikan baik-baik. Dia diharokati dhammah karena dia jadi fa'il. Fa'il itu hukum membacanya marfu.
Tanda rofa pertamanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim yang bermakna satu, isim mufrad. Tadi dah saya jelaskan, kalau 2 tambahannya alif nun, kalau 3 ke atas tambahannya waw sukun dengan na. Kalau tak ada tambahan itu namanya mufrad. Kalau dia marfu, harokatnya wajib dhammah, tidak boleh fathah. Tidak boleh fathah, tidak boleh kasrah. No. Jadi dia wajib apa? Wajib dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia jadi fa'il. Fa'il itu dibaca marfu. Tanda rofaknya dhammah karena dia isim mufrad. Oke? Yang ditengoknya kebetulan seorang muslim tulis al-muslim. Berhenti pada li. Perhatikan. Ini tidak boleh diharokati dhammah. Kenapa tak boleh? Karena dia bukan fa'il. Fa'il itu yang ini. Tidak boleh dhammah. Tidak boleh diharokati kasroh. Kenapa tak boleh? Karena sebelumnya tidak ada huruf jar. Tidak ada huruf jar. Jadi apa harokat dia? Harokatnya wajib fathah. Nadhara al-muslimu al-muslima. Ini namanya al-maf'ulu bih. Ini fa'il, ini maf'ul bih, atau bahasa Indonesianya objek. Sasaran dari sebuah pekerjaan. Apa pekerjaannya? Melihat. Siapa yang melihat dia? Seorang muslim. Siapa yang melihat? Muslim. Muslim ini jadi fa'il, tanda rofaknya dhammah karena dia isim mufrad. Muslim ini jadi maf'ulun bih. Oke, tengok baik-baik. Dari mana kita tahu dia satu? Karena tidak ada tambahan ya nun, ya nun. Dah, tidak ada tambahan. Maka maknanya jumlahnya pasti satu. Tapi kalau misalkan yang ditengoknya adalah 2 orang muslim, macam mana caranya? Tengok, perhatikan. Nadhara al-muslimu, 2 orang muslim. Tengok kemarin 2 orang muslim bahasa Arabnya apa? Al-muslimani. Perhatikan. Al-muslimani ini tidak boleh ditulis macam gini bentuknya ketika dia tidak menjadi mubtada atau tidak jadi fa'il. Ini kan yang ditengok adalah 2 orang muslim. Artinya 2 orang muslim ini jadi objek. Jadi objek. Sementara ini tulisan macam ini itu antara dia jadi mubtada atau jadi fa'il. Jadi tulisan yang betul macam mana? Kita rubah. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan kalau kalimat ini satu karena tak ada tambahan ya sukun ni, kemudian tak ada tambahan ya sukun na. Jadi kalau untuk menunjukkan 2 macam mana caranya? Kita tambahkan ya sukun. Tengok baik-baik. Sebelum ya sukun, mimnya berharokat fathah. Ini menunjukkan kalau dia bermakna 2. Ingat, maf'ul bih yang bermakna 2. Nih, ya sukun. Ini menunjukkan kalau makna maf'ul bih ini adalah 2. Kalau al-muslimani itu sama-sama 2. Ini maknanya 2. Apa tanda dia 2? Ini 2. Bedanya adalah posisi. Al-muslimani itu menjadi mubtada atau menjadi fa'il, sementara al-muslimaini itu menjadi maf'ul bih. Jadi kalau ditulis nadhara al-muslimu al-muslimani salah. Yang betul adalah nadhara al-muslimu al-muslimain. Dah. Yang terakhir, kalau yang ditengoknya 3 orang muslim macam mana? Nadhara al-muslimu Ini adalah maf'ul bih maknanya 2. Ini maf'ul bih maknanya 3 ke atas. Tengok baik-baik. Fathah, sukun, kasrah.
Ini sudah ada fathah, ini ada sukun kasroh kan. Nadhara al-muslimu al-muslimina. Perhatikan. Ini disebut dengan maf'ul bih. Ini disebut dengan fa'il. Dah. Dengar kan? Kalau tanda maf'ul bih itu hukum membacanya adalah mansub. Tanda nasab pertamanya adalah fathah karena dia isim mufrad, satu. Tanda nasab yang keduanya adalah ya, huruf ya, karena dia musanna, dua. Tanda nasab yang ketiga sama adalah huruf ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Oke? Ini fa'ilnya satu. Macam mana kalau fa'ilnya dua? Tinggal kita rubah saja. Kalau dua kemarin gimana? Tambahkan alif dengan nun. Al-muslimani. Nih, menandakan kalau dia dua. Ya. Kemudian hukumnya marfu. Tanda rofa'nya apa? Alif. Karena dia musanna. Ini tanda mansubnya. Tanda kalau dia maf'ul bih adalah tambahan ya nun. Tanda nasabnya adalah huruf ya karena dia musanna. Ini musanna. Hukum membacanya marfu. Apa tanda rofa'nya? Alif. Apa tanda kalau maknanya dua? Alif dengan ni. Oke, kalau dua. Kalau tiga, al-muslimuna. Ini menunjukkan kalau dia tiga lebih ke atas. Ini hukum membacanya marfu. Tulisan macam ini cuma boleh jadi mubtada atau jadi fa'il saja. Kalau mubtada dia di depan fi'il, kalau fa'il dia di belakang fi'il. Tanda rofa'nya adalah waw karena dia jamak mudzakkar salim. Terus macam mana dengan fi'il madhi di depannya? Fi'il madhinya jangan dirubah-rubah. Tetap nadhara al-muslim. Jangan di sini nadhara enggak. Tetap nadhara. Pokoknya fi'il madhinya adalah fi'il madhi yang asli. Nadhara al-muslimu al-muslima, nadhara al-muslimani al-muslimaini, nadhara al-muslimuna al-muslimina. Dah. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Maf'ul. Oke, dengarkan. Bina majhul. Kita geser sedikit. Bismillah. Oke. Bina majhul itu adalah menghilangkan fa'ilnya. Fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya dibuang. Maf'ulun bihnya jadi fa'il. Fa'ilnya dibuang, maf'ulun bihnya dijadikan fa'il. Itu pertama. Yang kedua, apa lagi yang dirubah? Yang dirubah selanjutnya adalah fi'il madhinya. Perhatikan baik-baik. Nadhara, ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Nadhara dirubah menjadi nun. Nampak tak nampak? Okey. Saya tulis di sini. Perhatikan. Pertama, untuk menjadi bina majhulnya, fa'ilnya dibuang. Maf'ulun bihnya yang awalnya mansub berubah menjadi fa'il, berarti hukumnya wajib marfu. Ingat, kalau sudah marfu, maka tulisannya tidak boleh macam ini lagi. Tidak boleh. Kalau dah marfu, tulisannya macam ini, al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. Faham Fa'ilnya dibuang, fi'ilnya dirubah. Apa yang dirubah? Harokat ain fi'ilnya. Perhatikan. Nadhara jadi nun zira.
Fataha, fataha jadi futiha. Dah, fa fi'ilnya dhammah, ain fi'ilnya kasrah. Dah, daraba jadi riba. Oke, ini untuk fi'il madinya, jangan fi'il mudhari'nya dulu. Perhatikan. Aslinya nadharal muslimu al-muslima. Begitu dijadikan majhul, fa'ilnya dibuang, nadharanya diubah menjadi nudhira, maf'ulun bihnya naikkan dia menjadi fa'il. Nudhiral muslim. Ini namanya naibul fa'il sesuai di dalam buku. Artinya adalah wakil. Nah, itu wakil. Wakilnya si fa'il. Kenapa kok wakil? Karena fa'il aslinya dibuang. Nah, ini artinya seorang muslim sedang melihat seorang muslim. Kalau ini artinya seorang muslim sedang dilihat. Menurut saya dalam bahasa Indonesia pun ada istilah melihat dengan dilihat. Mudah-mudahan kamu cepat paham. Oke? Contoh lain misalkan fataha, seorang guru membuka pintu. Al-ustadu al-baba. Jadikan dia bina majhul, ustazunya dibuang. Fatahanya dirubah menjadi futiha. Oke, al-babanya karena dia menggantikan fa'il harus marfu. Al-bab, futihal bab. Oke. Terakhir. Ini kalau maf'ulun bihnya mudzakkar. Macam mana kalau maf'ulun bihnya muannas? Misalkan fataha, bapak membuka jendela. Fatahan abu an-nafidata. Ini fa'il, ini maf'ul bih. Nah, begitu dibikin dia jadi bina majhul. Oke. Fataha, ingat, fataha dirubah menjadi futiha. Ayahnya dibuang, fa'ilnya dibuang, naikkan maf'ul bihnya jadi fa'il. Tulis anna. Oke, dari an-nafidata dirubah menjadi an-nafidatu karena dia menduduki posisi fa'il. Perhatikan, ini menandakan kalau dia muannas, perempuan. Sedangkan futiha itu menandakan kalau dia adalah laki-laki. Betul atau tidak kalimat ini salah? Kenapa? Karena antara ini dan ini harus sama-sama laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi kalau maf'ulun bihnya aslinya perempuan, ketika dia jadi fa'il, naibul fa'il, macam mana caranya? Tambahkan setelah ini huruf ta. Fatahal abu an-nafidata jadi futihat. Futihat sajalah. An-nafidatu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk sementara ini saja yang bisa saya sampaikan. Kamu perhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik karena ini sebetulnya pembahasan paling mudah. Inti dari bina majhul adalah kamu harus paham apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bih, macam mana cara menulisnya. Setelah itu baru fi'il madinya dirubah, fa fi'ilnya dirubah menjadi dhammah, ain fi'ilnya jadi kasrah. Kemudian fa'ilnya dibuang, maf'ulun bihnya jadikan dia fa'il. Kalau dia dah maf'ulun bih dah menjadi fa'il, maka hukumnya harus marfu. Kalau sudah marfu maka menulisnya macam inilah, dhammah, pakai alif ni, pakai waw sukun na. Kalau maf'ulun bihnya mudzakkar, kalau maf'ulun bihnya muannas macam gini, ya, maka tak boleh ditulis futiha, harus ditambah futihat. Tambahkan ta ta'nis yang menunjukkan kalau ini adalah seorang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sering-seringlah diulang, sering-sering diulang-ulang, karena pelajaran ini kalau tidak pernah kamu ulang maka kamu tak akan pernah bisa paham. Kalau kamu tak paham silahkan bertanya ke saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dengan mak bapakmu. Jaga terus kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.